Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, pada maghrib hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah kita akan membahas hadis yang ketiga dari bab husnul khuluq. Bagi Bapak Ibu dan hadirin yang membawa kitab, silahkan dibuka hadis ketiga dari Sha'ab bin Jassamah radhiyallahu anhu. Baik, kami bacakan hadis yang ketiga atau yang ke-623 Wa an Sha'ab bin Jassamah radhiyallahu anhu qala, dari Sha'ab bin Jassamah radhiyallahu anhu dia berkata, ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyya. Aku memberikan hadiah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa daging keledai liar, wahsyiyya. Nanti ada himar ahli, ini wahsy. Wahsy itu daging keledai yang liar. Faraddahu alayya, tapi Rasul menolak pemberian dari Sha'ab bin Jassamah ini. Falamma ra'a ma fi wajhi, ketika beliau melihat apa yang terjadi pada wajahku, artinya Rasul melihat ada kesan tidak senang Sha'ab bin Jassamah karena hadiahnya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya kira sama ketika kita memberikan hadiah kepada seseorang lalu hadiah kita ditolak, perasaan kita pasti kurang enak gitu lah, kok saya kasih dia nolak. Itu yang terjadi pada Sha'ab bin Jassamah. Nah, tapi Nabi tentu saja paham ada perubahan raut wajah dari sahabat Sha'ab ini. Maka segera Rasul mengatakan, qol inna lam naruddahu alaika illa anna hurumun. Sesungguhnya kami tidak menolak hadiahmu kecuali disebabkan karena kami ini sedang ihram. Jadi kala itu Rasul sedang ihram, niat haji atau umroh Di sini tidak dijelaskan secara rinci kala itu Nabi sedang haji atau umroh. Tapi yang pasti waktu itu Nabi sedang pakai kain ihram, sedang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Dan memang tidak boleh di antara larangan bagi orang yang sedang ihram adalah memakan daging hewan buruan. Itu tidak. Tapi kalau daging hewan biasa nggak ada masalah. Karena biasanya orang umroh itu ketika sampai di hotel itu kadang-kadang hidangannya juga daging kadang-kadang sebelum kita tawaf Nah, yang dilarang itu adalah memakan daging dari hewan buruan. Nah, ini tadi jelas himaron wahsyiyah. Maka ditolak oleh Nabi. Sebabnya jelas, karena kala itu Nabi sedang ihram. Nah, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Kesimpulan penting dari hadis ini berkaitan dengan masalah husnul khuluq, akhlak yang baik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas memberikan contoh atau menunjukkan
contoh akhlak yang baik pada saat diberi hadiah oleh seseorang, lalu kemudian beliau tidak bisa menerimanya karena ada larangan syar'i tadi ya, sedang ihram itu kan nggak boleh. Maka Nabi ya berusaha untuk menenangkan Sha'ab bin Jusamah tadi. Dengan cara apa? Menyebutkan alasan kenapa beliau tidak menerima hadiah dari sahabat Sha'ab bin Jusamah tadi. Nah, itu husnul khuluqnya Nabi di situ. Maka yang patut dicontoh Bapak Ibu, saat kita diberi hadiah oleh seseorang, itu jangan ditolak. Jangan ditolak. Kecuali kalau kita tahu hadiah ini memang haram kita terima. Seperti Nabi paham betul karena beliau sedang ihram, maka terpaksa ditolak. Seandainya tidak boleh menolak hadiah dari seseorang, gitu ya. Maka menerima hadiah itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan menolak hadiah kalau tidak ada udzur syar'i, tidak ada alasan syar'i, yaitu ghairu mustahab ya, tidak dianjurkan alias makruh menolak hadiah dari seseorang. Nah, maka kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqbalu al-hadiyata wa yusibu 'alaiha. Nabi itu ya, beliau nerima hadiah dan jika punya beliau akan yusibu 'alaiha, membalas hadiah itu ya. Jika beliau pas ada gitu ya. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Maka dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau tadi dari Aisyah, riwayat Imam Bukhari. Jadi Nabi itu yakbalu al-hadiyah. Nabi itu nerima hadiah. Apapun ya, selama tidak ada larangan syar'i diterima oleh beliau. Nah, sedangkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan wala taruddu al-hadiyata. Janganlah kalian menolak hadiah. Jadi hadiah itu nggak boleh ditolak. Walaupun mungkin kita tidak suka, tidak pas gitu, terima aja. Nanti kita bisa hadiahkan kepada yang lain. Nah, ini bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya. Jadi sekali lagi tadi Nabi itu diantara akhlak atau perangi baik Nabi ya, saat melihat ada seseorang kelihatan kok tidak nyaman gitu, tidak nyaman karena sikap Nabi, maka beliau segera menjelaskan alasan kenapa kok beliau melakukan perbuatan tersebut, yaitu tadi menolak hadiah. Nah, itu yang perlu dicontoh ya. Di antara husnul khuluq itu kita berusaha untuk membuat orang lain nyaman gitu ya, nyaman. Kalau ada orang tidak nyaman ya, dengan sikap kita terangkan kenapa saya bersikap seperti ini. Nah, itu bagian daripada husnul khuluq ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Baik, itu kemudian kesimpulan lain Bapak Ibu tadi ya, menolak hadiah itu tidak baik ya, tidak baik. Dulu Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu pernah diberi hadiah oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar sendiri, Umar cerita, suatu kali pernah Rasul memberikan sesuatu kepadaku, yu'tini ata'an fa'akul, lalu aku berkata waktu itu kepada Nabi, a'tihi man huwa abqaru minni, berikanlah sesuatu yang engkau berikan kepadaku ini ya Rasul kepada seseorang yang lebih butuh daripada aku. Jadi Rasul memberi sesuatu, kata Umar, berikan saja kepada orang yang lebih membutuhkan daripada aku. Itu kata Umar. Apa kata Nabi? Faqal khudhu, ambil ini kata Nabi. Idza ja'aka min hadzal malu syai'un wa anta ghairu musrifin wala sa'ilin fakhudhu. Jadi jika datang kepadamu dari harta ini
Yang penting kamu ya tidak meminta-minta, ya, ambil. Yang penting kamu tidak minta kan, itu ambil. Kalau meminta-minta itu nggak boleh ya. Itu juga perbuatan tercela ya. Karena orang yang meminta-minta itu kadun yakudduhun nasu ala wajhihi ya. Orang yang meminta-minta itu dia sedang melukai wajahnya sendiri ya. Sedang merusak kemuliaan wajahnya sendiri. Nah, tapi kalau tidak minta, kamu tidak nginceng gitu ya. Tadi gue muslim itu tidak memperhatikan gitu, menunjukkan dia punya keinginan terhadap yang diberikan itu. Kamu tidak melakukan itu dan kamu tidak minta, khudhu, fakhudhu kata Nabi, ambil. Wa mala pala tutbi'uhu nafsaka. Nah, maka apa yang tidak diberikan jangan ikuti gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, Rasul memberikan arahan kepada Umar, kalau diberi itu terima, itu ambil aja. Nanti dalam riwayat yang lain, kalau memang kamu tidak butuh, kamu bisa berikan kepada orang lain. Atau kamu bisa, kalau butuh kamu bisa manfaatkan. Nah, ini Bapak-bapak dan Ibu-ibu ya, serta hadis sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa jangan menolak hadiah yang diberikan oleh seseorang. Yaitu juga kesimpulan penting. Nah, terus yang terakhir tadi hadis ini menjelaskan bahwa orang yang sedang ihram itu tidak boleh memakan daging hewan buruan. Jika, nah, ada syaratnya, tidak mutlak tidak boleh. Yang tidak boleh itu satu, jika daging hewan buruan tersebut diberikan oleh si pemburu, memang dia punya niat, saya akan berburu hewan, mau saya niatkan untuk saya berikan kepada si fulan yang sedang ihram. Itu yang nggak boleh. Itu satu. Jadi si pemburu ini emang niat, saya mau menyuguhi dia dengan daging, lalu dia berburu. Nah, itu yang nggak boleh. Yang kedua, atau si orang yang sedang ihram ini memberikan arahan kepada si pemburu, nanti kamu ini ya, kalau berburu ini, rusak dan seterusnya misalnya. Yang kalau bisa yang masih muda, nah gitu ya. Dia memberikan arahan. Nanti kalau dapat kita makan bareng-bareng. Nah, itu nggak boleh juga. Atau yang ketiga, dia memberikan isyarat, itu ada rusa, coba kamu buru. Nah, itu yang juga haram, tidak boleh orang yang ihram memakannya. Tapi jika si pemburu tersebut dia memburu suatu hewan yang halal dimakan dagingnya, awalnya tidak ada niat untuk memberikan daging hewan buruannya itu kepada orang yang sedang ihram, tidak ada niat sama sekali. Pokoknya dia berburu saja untuk dia makan sendiri gitu ya. Qadarullah, dia ketemu dengan teman-temannya yang sedang ihram. Ya, ketemu lalu dia menjamu teman-teman yang sedang ihram itu untuk makan dari daging hewan yang dia buru itu. Itu boleh. Itu boleh. Dan itu pernah terjadi dulu waktu Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ya, waktu itu Nabi dan para sahabat haji. Ihramnya sudah niat dari Madinah, udah niat ihram dari Bir Ali ya, Zulhulaifah. Lalu terbagi dua kelompok untuk sampai ke Makkah. Ada yang lewat pinggir pantai, ada yang lewat tengah kampung gitu ya. Nah, sebagian yang lewat pinggir pantai itu Sahili Al-Bahr, nah, ketemu dengan Abu Qatadah, yang memang kala itu Abu Qatadah tidak sedang ihram. Dia melihat ada seekor keledai liar, lalu diburu, dapat. Lalu oleh Abu Qatadah, keledai itu diolah gitu ya, dibakar, dimakan dagingnya. Lalu beliau membagikan daging hewan buruan berupa keledai itu kepada para sahabat yang waktu itu niat haji. Mereka sudah pakai kain ihram.
Nah, waktu itu mereka makan tapi ragu-ragu. Ya. Anaqulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Apakah kita makan daging hewan buruan sementara kita ini sedang ihram? Anaqulu lahma saydin wa nahnu muhrimun. Nah, tapi sebagian sudah makan. Bapak Ibu, tentu saja kalau dia makan hewan yang dia sendiri berburu atau tadi orang yang berburu niat sengaja untuk menjamu orang yang sedang ihram, maka ya batal ihramnya, dia harus kembali lagi ke Dzulhulaifah, apalagi itu sudah jauh. Nah, akhirnya mereka lanjut perjalanan sampai ketemu Nabi. Ketika ketemu Nabi, mereka bertanya, falamma atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu, ketika mereka datang bertemu dengan Nabi, mereka bertanya, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, inna kunna ahramna, sungguh kita ini kan sudah ihram. Wa qad kana Abu Qatadah lam yuhrim, sementara Abu Qatadah dia tidak sedang ihram. Para'aina humra wahshin fahamala 'alaiha Abu Qatadah fa aqara minha atanan panazalna fa akalna min lahmiha. Sementara Abu Qatadah tidak sedang ihram, lalu dia berburu mendapatkan keledai liar itu, ya, yang betina, atanan, panazalna, lalu kami mampir ketemu dengan dia, fa'akalna min lahmiha, lalu kami makan dari daging keledai itu yang disediakan oleh Abu Qatadah. Summa qulna, lalu kami berkata kepada Nabi, anak bertanya kepada Nabi, anaqulu lahma saydin wa nahnu muhrimun, apakah boleh kita makan daging hewan buruan sementara kita ini sedang ihram? Apa kata Nabi? Nah, waktu itu mereka juga pahaman nama baqiya min lahmiha, kami juga waktu itu masih membawa sisa daging keledai itu. Nah, ketika kami bertanya, Nabi menjawab, minkum ahadun amarahu ayyahmila alaiha au asyara ilaiha, adakah salah seorang di antara kalian menyuruh Abu Qatadah untuk berburu lalu membawa hewan buruannya itu, ya, kepada kalian, atau adakah di antara kalian yang memberikan isyarat kepada Abu Qatadah, itu ada keledai, itu ada keledai, ada nggak yang kayak begitu? Qalu, maka mereka menjawab, la, tidak ada ya Rasulullah. Jadi tidak ada satupun dari mereka yang menyuruh Abu Qatadah atau memberikan petunjuk kepada Abu Qatadah bahwa keledainya ada sebelah sana, tidak. Apa kata Nabi kemudian? Qal fakulu ma baqiya min lahmiha, kalau gitu silahkan kamu makan apa yang masih sisa dari daging keledai buruan itu, makan aja silahkan. Nah, ini dalilnya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Maka ya, berdasarkan hadis Abu Qatadah dari Imam Al-Bukhari dan Muslim ini, kesimpulannya orang yang sedang ihram boleh saja makan daging meskipun itu daging hewan buruan, jika mereka tidak punya kontribusi sedikit pun, ya, untuk mendapatkan daging dari hewan buruan itu. Kontribusi yang dimaksud bisa dengan nyuruh atau memberi petunjuk itu di mana hewan buruan itu berada. Selama itu tidak terjadi, maka boleh gitu. Nah, Nabi kok menolak pemberian dari So'ob bin Jusamah? Karena Nabi tahu So'ob bin Jusamah memang punya niat berburu untuk menjamu Nabi. Nah, itu yang oleh Nabi ditolak gitu. Oleh Nabi ditolak. Nah, tapi kalau kita beli, ya, kami waktu ihram dari Dzulhulaifah mau ke Makkah itu, di tengah, kan capek perjalanan cukup jauh. Akhirnya di tengah jalan antara Makkah Madinah, kami berhenti di restoran, ya, terbuka gitu ya, di padang pasir. Nah, itu banyak tersedia makanan. Ada yang mau beli daging, silakan ya, makan dengan daging. Nah, itu boleh, karena itu bukan hewan buruan gitu. Atau bahkan nanti di Makkah pun tidak langsung tawaf, makan dulu di hotel, itu juga seringkali juga pakai daging, itu nggak ada masalah. Nah, yang nggak boleh itu adalah daging buruan ya, yaitu Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain. Nah, kemudian hadis yang keempat,
wa an-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ism. Ya. Tentang albir itu kebaikan, wal ism dan dosa. Faqal, lalu Rasul menjawab, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah perangi yang baik, akhlak yang baik, wal ism, sementara dosa itu adalah mahaka fi nafsika, apa yang mengganjal dalam dirimu, wa karihta an yattali'a alaihin nasu, dan kamu tidak suka orang melihatnya. Ketika kamu melakukan hal itu, ketika kamu melakukan sesuatu lalu kamu tidak suka orang melihat kamu melakukan hal itu adalah perbuatan dosa. Itu standarnya yang disampaikan oleh Nabi dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, hadis ini ada cerita di balik hadis ini. Ya, kalau kita buka yang lebih lengkap dari Nawas bin Sam'an ini, jadi kata Nawas bin Sam'an, ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nawas ikut ke Madinah, tapi tidak berniat hijrah. Tidak berniat hijrah. Ya. Dia kalau hijrah kaum muhajirin itu kan hijrah menetap di Madinah, terus menetap di Madinah, ya, bahkan ya selamanya. Tapi si Nawas bin Sam'an ini tidak. Beliau tidak punya niat untuk mukim selamanya bersama Nabi di Madinah. Artinya beliau ada niat untuk kembali ke Makkah, ke tempat kelahirannya. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, apa yang menyebabkan Nawas bin Sam'an tidak punya niat hijrah ya, secara totalitas gitu, meninggalkan rumahnya, kampung halamannya, mungkin hartanya, keluarganya? Nah, karena ada sebab. Apa sebabnya? Nah, diceritakan oleh beliau. Nah, apa katanya? Ya, aqamtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil Madinati sanatan ma yamna'uni minal hijrati illa al mas'alah. Jadi aku, walaupun begitu, beliau tinggal 1 tahun. Tinggal 1 tahun di Madinah bersama Nabi, tapi tidak niat hijrah secara total. Apa yang menyebabkan hal itu? Tadi beliau katakan, ma yamna'uni illa, ya, ma yamna'uni minal hijrati illa al mas'alah. Tidak ada yang mencegah aku untuk hijrah secara totalitas dari Makkah ke Madinah, hidup bersama Nabi di Madinah, kecuali karena sebab beliau ingin bertanya gitu. Ingin bebas bertanya. Karena kaum muhajirin kalau sudah hijrah dari Makkah ke Madinah udah nggak boleh tanya, nggak boleh nanya lagi. Kenapa? Nggak usah banyak nanya, tinggal lihat saja apa yang dilakukan oleh Nabi, dikatakan oleh Nabi, nggak usah nanya. Sesuatu yang belum terjadi nggak usah ditanyain dulu, sampai nanti akan terjelaskan dengan sendirinya. Kenapa? Karena orang yang hijrah secara totalitas ke Madinah kan tinggal sama Nabi, hidup bersama Nabi. Apapun masalah tinggal lihat nanti. Kalau itu penting pasti Nabi menjelaskan. Jadi nggak usah banyak nanya. Sementara orang yang tidak hijrah itu boleh nanya, itu boleh bertanya. Makanya An-Nawas bin Sam'an karena ingin dapat ilmu lewat pertanyaan, beliau, saya nggak hijrah, saya mau balik. Nah, kan beliau masih punya ruang untuk bertanya. Itu kata beliau. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, maka sahabat itu kalau hijrah secara totalitas bersama Nabi, mereka tidak bertanya kepada Nabi tentang sesuatu. Sementara karena aku tidak total hijrahnya, aku tanya. Pertanyaannya apa? Nah ini pertanyaannya. Sa'altu anil birri wal ism. Nah, lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, ini cerita di balik itu ya. Di balik kenapa An-Nawas bin Sam'an ini berani bertanya, sekalian. Nah, sahabat dulu kalau udah hijrah, udah. Makanya sahabat itu, ya, Bapak sekalian, azan ya Allah wa iyyakum ajmain, mereka dilarang oleh Nabi bertanya. Bahkan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 101 itu jelas, ya, ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu,
Wahai orang-orang beriman, la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Ya. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian bertanya tentang sesuatu. Nanti jika diterangkan kepada kalian justru menyulitkan kalian. Wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubdalakum. Jika kalian bertanya tentang suatu perkara sementara Al-Qur'an masih turun, nanti justru menyulitkan kalian. Nanti akan dijelaskan ya. Nah, ini Bapak Ibu, larangan bertanya itu khusus ketika Al-Qur'an masih turun. Wahyu masih turun, nanti semua akan dijelaskan. Tapi ketika turun, wahyu sudah sempurna turun seperti sekarang, kalau memang tidak tahu, maka justru bertanya itu penting. Bahkan para ulama mengatakan as-su'alu nisful ilm. Pertanyaan itu adalah sebagian daripada ilmu. Dalam Al-Qur'an juga dikatakan, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang-orang berilmu jika kalian tidak tahu, diperintahkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, terakhir hadis ini menjelaskan yang ada korelasinya dengan husnul khuluq tadi. Nah, al-birru husnul khuluq. Itu artinya apa? Perangi atau akhlak yang baik itu, nah, berkumpul di situ seluruh kebaikan. Jadi orang kalau akhlaknya baik, kumpul semua tuh di situ. Akhlak yang baik itu apa? Wah, luas sekali. Ketemu orang tersenyum, orang kesusahan dia bantu, ya kan? Dia tidak pernah nyakitin orang lain. Bahkan ketika ada orang mencela dia, mencaci maki dia, dia tetap bersikap baik ya kepada orang tersebut. Nah, itulah maka Rasul mengumpulkan makna al-birru pada husnul khuluq. Karena perang yang baik itu udah tercakup semua kebaikan, ada di situ semua. Ada di situ semua Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu ya. Oleh karenanya Nabi menjelaskan bahwa al-birru husnul khuluq. Kalau kamu akhlakmu baik, seluruh kebaikan ada di situ semua. Gitu. Apa coba kebaikannya? Ya semua ada. Orang yang peranginya baik semua terkumpul di situ. Dia ya termasuk memberi hadiah, menerima hadiah, ya, menjenguk temannya ketika sakit misalnya, dan ya saling mendoakan. Oh, semua ada lah di situ, di husnul khuluq terkumpul. Nah, sebaliknya dosa itu maha kafi nafsika, apa yang menganjal di dalam dirimu. Wa karihta an yattali'a alaihi annas, kamu tidak suka kalau orang melihat ketika kamu sedang melakukannya. Nah, sekalian, tapi kata para ulama ini khusus maha kafi nafsika ini, wa karihta an yattali'a alaihi annas, ini khusus terjadi bagi siapa? Bagi orang yang hatinya itu masih bersih. Masih bersih. Orang kalau hatinya udah kotor, hatinya sudah kotor, dia tidak lagi ada ganjalan melakukan sesuatu yang buruk kalau hatinya udah kotor. Karena kata Nabi, ya, setiap saat godaan syaitan itu ya dinampakkan kepada manusia udan kal hasir, sehelai demi sehelai bagaikan sebuah tikar. Waman asrobaha nakata fi qalbihi nuqtatas sauda. Barang siapa orang yang mengikuti godaan syaitan, maka akan ada bintik hitam dalam hatinya itu. Nakata fi qalbihi nuqtatas sauda. Nanti akhirnya apa? Hati yang sudah kotor itu ya kalkuz muzakhyan. Jadi seperti bagian bawah panci itu ya, kotor, berkarat gitu. Akhirnya apa? La ya'rifu al-ma'ruf wa la yunkiru al-munkar. Dia sudah tidak lagi tahu mana yang ma'ruf, mana yang baik, dan tidak bisa mengingkari yang mungkar. Artinya udah hatinya udah kotor. Nah, maka kata maha kafi nafsika itu hanya terjadi pada orang yang hatinya masih bersih. Kalau udah kotor nggak bisa itu. Nah, maka hati-hati dengan perbuatan dosa, jangan dianggap remeh. Kecil, lama-lama akan menjadikan hati kita ini jadi gelap, gulita, tidak peka lagi. Kalau udah begitu, udah nggak kerasa tuh kita berbuat apa saja, ya, yang buruk-buruk tidak kerasa. Jadi baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ini yang bisa kami jelaskan ya, karena waktu sudah menunjukkan jam 7:07 ya. Waktu selebihnya kami kembalikan ke Pak Pono.
Terima kasih kepada Ustaz atas materi awal dari kisah keempat dari guru. Tentunya untuk memberikan kesimpulan ketika memahami materi ini, kami buka sesi tanya jawab untuk 10 menit ke depan. Kita nanti mohon sama-sama untuk pada pukul 19.20 menit. Kami sekarang dua pertanyaan ini. Monggo kalau gitu. Ini tentang memberi hadiah dan zaman sekarang itu memberi hadiah itu dimaksudkan untuk tujuan tertentu, misalnya bahkan pada atasan. Ya. Ada kepentingan. Ada masih dan tujuan tertentu. Kalau itu sekarang ada kasus klarifikasi. Sebaiknya ditolak, tapi bagaimana cara mendapatnya itu? Ya. Sampai sendiri. Kemudian ada orang yang lebih suka memberikan sesuatu kepada orang yang mampu. Jadi di kampung itu misalnya panen nangka atau itu yang dibeli itu malah orang-orang yang Mampu ya. tujuannya nggak ada apa-apa. Kemudian juga orang-orang saya itu kepala sekolah. Ketika musim mau kelulusan itu banyak murid memberikan macam-macam hadiah. Ke wali kelas gitu ya. Kalau zaman dulu kayaknya nggak ada masalah. Dan saya senang-senang aja. Iya, iya. Gimana cara menggunakan hal-hal seperti itu? Ya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan meminta riba. Apakah anak yang meminta ke orang tua itu jadi bisa dikategorikan riba? Terima kasih. Anak ke orang tua. Ya, ya. Ya, baik, makasih Pak. Ya, terima kasih Bapak-bapak dan ya, hadirin sekalian. Jadi ada dua pertanyaan dari Pak Lukito sama Pak Ruslan ya. Pertama Pak Lukito tadi, bagaimana hukum memberikan hadiah ada udang di balik batu gitu. Ada tujuan tertentu. Ya, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Sebenarnya boleh saja gitu ya. Seseorang membelikan sesuatu karena berharap dapat sesuatu. Ya. Tadi kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu yakbalu al-hadiyata wa yusibu 'alaiha. Yusibu asaba yusibu itu membalas ya. Rasul kalau dapat hadiah dibalas. Kan dalam Al-Qur'an juga ada. Wa idza qayyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha. Jika kalian diberikan satu penghormatan oleh seseorang, maka balaslah penghormatan orang itu dengan yang lebih baik atau minimal sama. Au rudduha. Atau kalau nggak bisa, dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, idza sana'a ahadun ilaikum ma'rufa, apabila salah seorang itu berbuat baik kepada kalian, ada orang ya berbuat baik kepada kalian, maka fakafi'uhu, balas tuh kebaikannya. Atau kalau tidak, doakan dia. Kullahu, ucapkan kepadanya jazakumullahu khairan katsira. Ucapkan jazakumullah, semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang banyak. Kalau kita nggak mampu membalasnya, itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, jadi memang memberi berharap mendapat sesuatu itu ada tuntunannya. Dulu ada sahabat itu ngasih, tapi sahabat miskin ya, dari pedalaman kota Madinah ya, dari Madinah. Jadi orang Arab Badui lah. Itu ngasih sesuatu kepada Nabi. Nabi balas tuh, dia kasih. Cukup enggak? Nabi bahkan tanya, cukup enggak saya kasih seperti ini? Enggak. Enggak, dia merasa enggak cukup, dikasih lagi oleh Nabi. Sampai dia ngerasa cukup. Itu kan berarti dia ngasih punya tujuan untuk mendapatkan yang lebih. Orang fakir memberi sesuatu kepada orang kaya, dia berharap dapat sesuatu yang lebih. Karena emang disuruh membalas dengan yang lebih kan gitu. Kalau kita mampu, itu nggak ada masalah. Gitu. Nabi nggak melarang.
kamu kalau ngasih hadiah jangan minta lebih. Enggak, Nabi bahkan tanya, kamu cukup nggak ini? Itu dari hadis itu boleh, secara syariat boleh gitu. Orang miskin ngasih ke orang kaya, panen nangka ngasih yang kaya dikasih, asal tetangga dekat yang sama atau miskin jangan dilupain gitu. Maksudnya tetangga dekat dikasih juga gitu. Yang kaya dikasih, mungkin kalau yang kaya ada keinginan mendapat sesuatu yang lebih, walaupun belum tentu ini kan terrealisasi kan. Saya kasih si orang kaya itu, dia harapan ya mudah-mudahan dikasih lebih lah. Ternyata enggak kan, mungkin juga kan. Ya, mungkin juga gitu. Apalagi dia nggak ngaji kan. Kalau dia nggak ngaji, ya udah makasih ya begitu. Kalau dia ngaji, dia berusaha ngasih lebih kan. Kalau dia paham. Seperti Nabi itu kalau dikasih yusibu alaiha. Kata Aisyah gitu. Nah, itu kalau gitu. Tapi nah kaitannya dengan ada kepentingan yang melanggar syariat, itu yang nggak boleh. Wali murid memberi kepada wali kelas supaya anak yang nilainya jelek dibagusin, tujuannya itu. Itu yang haram itu. Dia kan melanggar syariat. Dia sebenarnya jelek banget nilainya, nggak naik kelas. Tapi supaya punya rasa kasihan kepada anak saya, tak datangi. Kita kasih sesuatu yang bagus gitu ya. Pak, cukup nggak nih sepeda? Maksudnya gimana Pak? Anak saya gitu. Nah, lalu motor. Nah itu misalnya kan begitu, ini nggak boleh tentu. Dia punya tujuan yang jelek. Atau anak buah kepada pimpinan, dia punya maksud memberi hadiah kepada pimpinan agar jabatannya dinaikkan. Sementara ada orang yang jauh lebih layak daripada dia. Nah tujuannya itu nyogok, itu namanya ar-riswah. Maka la'anallahu ar-rasi wal murtashi. Allah melaknat orang yang menyogok dan yang disogok. Hadiah itu bisa jadi bermakna sogokan, bisa atau tidak? Bisa gitu. Dia bilang ini hadiah. Hadiah kan jelas, kata Rasul, tahadu tahabu katanya. Dia dalilnya itu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka akan muncul saling cinta di antara kalian. Itu dalil saja kata dia. Padahal dalam hatinya supaya dia. Nah itu nanti kembali pada niat tentu saja. Tapi hukum asalnya memberikan hadiah itu mustahab. Bahkan tadi kata Nabi, tahadu tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian, maka akan kalian saling mencintai. Dalam hadis rawahu Al-Bukhari ya. Hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan ya apa tadi? Tadi dari Aisyah ya, sudah saya sampaikan bahwa Rasul itu yakbalu al-hadiyah. Yaitu Pak Lukito. Nah, ya karena pimpinan apalagi pejabat ya. Kan kemarin tuh ada pejabat yang menikahkan putranya itu ya. Wah itu pasti diawasi itu. Kecuali mungkin kalau pengawasnya ini ya nggak mau ngawasin kan, lain lagi ya. Nah itu bisa jadi karena dia ingin mendapatkan jabatan tertentu, mungkin memberikan hadiah ya yang besar gitu ya. Nah itu yang disebut gratifikasi itu ya. Itu tentu saja dilarang. Itu sama dengan riswah. Ya riswah, sogokan ya, untuk mendapatkan keuntungan lebih. Yang itu zolim ya. Itu Pak Lukito, wallahu a'lam bishawab ya. Kemudian Pak Ruslan, boleh anak minta sama orang tua. Memang kan orang tua tempat minta anak kan, jadi nggak ada masalah. Jadi yang nggak boleh meminta tadi, ya innal mas'alah kata Rasul, sesungguhnya meminta-minta itu ya kadun yakuduhan nasu ya ala wajhihi au fi wajhihi. Meminta-minta itu adalah ya sama seperti dia seperti luka yang dengan itu dia melukai wajahnya sendiri. Kadun yakuduhan nasu ala wajhihi atau fi wajhihi. Itu maksudnya meminta-minta kepada orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Gitu. Mengemis ya, meminta itu yang haram, itu tidak boleh. Yaitu Pak Ruslan. Tapi kalau anak memang butuh buat jajan ke orang tuanya minta, nggak ada masalah. Itu. Dia sudah berkeluarga juga.
minta sama orang tua itu gimana? Minta warisan. Ya tadi kalau karena anak ke orang tua itu ada hubungan ya, jadi nggak ada masalah. Selama memang tidak memberatkan orang tuanya, anak nggak ada masalah minta ke orang tua. Yang nggak boleh itu minta-minta sama orang lain ya. Itu yang kami pahami ya dari beberapa hadis Nabi terkait dengan hukum meminta-minta ya, hukum meminta-minta. Jadi wallahu a'lam bishawab. Itu harusnya. Baik Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Sementara ini dulu yang bisa kita bahas hadis keempat tadi ya. Insyaallah nanti kita lanjut pada pekan yang akan datang hadis kelima insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika apa yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan ya, mohon dimaafkan dan kami akhiri wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.